Nah, manusia termasuk organisme heterotrof, di mana manusia mendapati energi dari luar, membutuhkan sumber lain atau organisme lain. Nah, salah satunya bahan makanan dari hewan dan tumbuhan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia itu merupakan makanan yang dalam bentuk makromolekul, seperti karbohidrat yang terdapat pada nasi, kemudian lemak, protein yang terdapat pada ikan. Nah, ada lagi senyawa-senyawa lain yang dibutuhkan tubuh, seperti mineral dan vitamin. Nah, makromolekul seperti karbohidrat, protein, dan lemak itu kemudian akan dipecah menjadi molekul kecil. Nah, prosesnya itu merupakan proses metabolisme, tujuannya untuk menghasilkan energi. Nah, karbohidrat yang kita makan, misalnya terdapat pada nasi, itu akan dipecah menjadi mikromolekulnya, yaitu monosakarida, contohnya itu glukosa. Sedangkan protein akan dipecah menjadi mikromolekulnya, yaitu asam amino. Sedangkan lemak akan dipecah menjadi mikromolekulnya, yaitu gliserida atau trigliserida. Kemudian ada juga vitamin dan mineral. Vitamin itu diperlukan dalam proses reaksi dalam tubuh. Vitamin diperlukan dalam pembentukan enzim. Nah, begitu juga dengan mineral. Beberapa mineral dibutuhkan dalam membantu fungsi tubuh. Misalnya pada hemoglobin. Di dalam hemoglobin, sel darah merah itu terdapat hemoglobin. Dan di dalam hemoglobin itu terdapat mineral, yaitu Fe atau besi. Nah, fungsi besi itu untuk mengikat dengan oksigen. Sehingga proses pengikatan oksigen yang dibutuhkan di dalam tubuh itu lebih maksimal. Nah, kekurangan vitamin dapat menyebabkan gangguan yang disebut avitaminosis. Vitamin itu diperlukan dalam tubuh. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan rabun senja atau gangguan mata. Nah, ada juga kekurangan vitamin B. Vitamin B itu ada banyak, ada B1 sampai dengan B12. Masing-masing memiliki nama. Nah, kekurangan vitamin B secara umum dapat menyebabkan penyakit beri-beri. Nah, ada juga vitamin C. Vitamin C itu kalau kekurangan vitamin C dapat menyebabkan sariawan atau gusi berdarah. Nah, ada juga vitamin D. Nah, kekurangan vitamin D ini dapat menyebabkan gangguan pada tulang, yaitu misalnya rickettsia dan rakitis. Nah, ada juga vitamin E. Kekurangan vitamin E dapat menyebabkan salah satunya itu kemandulan. Ada juga vitamin K. Vitamin K ini diperlukan dalam proses pembekuan darah. Nah, vitamin-vitamin ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada vitamin yang larut dalam air, ada juga vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C. Selanjutnya di sistem pencernaan manusia ada alat pencernaan, organ-organ pencernaan. Mulai dari mulut, rongga mulut yaitu cavum oris, kemudian ada kerongkongan atau esophagus, kemudian ada lambung atau ventriculus, kemudian ada usus halus atau intestinum tenue, kemudian ada usus besar atau intestinum crassum, dan ada rectum dan anus. Nah, dimulai dari rongga mulut atau cavum oris. Nah, di dalam rongga mulut tadi ada lagi struktur-struktur yang membantu dalam proses pencernaan, dimulai dari adanya gigi, adanya lidah, kemudian adanya kelenjar ludah yang membantu melumasi makanan yang masuk dan mempermudah dalam menelan. Nah, di dalam rongga mulut atau cavum oris terdapat gigi atau istilahnya dentis. Nah, dentis ini ada gigi ini ada bermacam-macam, ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Nah, gigi seri atau gigi dentis incisivus, kemudian ada gigi taring atau dentis caninus, kemudian ada gigi geraham atau dentis molar dan premolar. Nah, geraham ada dua, ada geraham depan namanya premolar dan geraham belakang namanya molar. Nah, pada awalnya manusia itu tumbuh gigi, namanya gigi susu atau gigi yang tumbuh pada masa anak-anak, gigi susu atau dentis lacteus. Kemudian setelah mulai antara 6 sampai 8 tahun, kemudian setelah itu digantikan oleh gigi permanen atau dentis permanen. Nah, pada gambar berikut ini merupakan peta dari gigi. Nah, gigi seri itu berfungsi sebagai pahat atau pisau untuk memotong makanan. Sedangkan gigi taring berfungsi untuk mengoyak, menyobek. Gitu. Sedangkan gigi geraham berfungsi untuk menggiling makanan. Nah, kemudian di gambar sebelahnya terdapat struktur dari dentin atau gigi. Nah, bagian paling atas atau
gigi yang berada di atas gusi disebutnya mahkota, dan bagian gigi yang berada di dalam gusi disebutnya akar. Nah, dari mahkota itu bagian yang paling luar yaitu email. Email gigi itu berfungsi untuk melindungi gigi. Kemudian struktur di dalamnya itu dentin. Nah, dentin ini di bagian atas. Kalau dentin yang di bagian dalam ke dalam gusi yaitu ada semen. Kemudian di dalam dentin itu terdapat struktur yaitu pulpa. Nah, di dalam pulpa ini terdapat syaraf-syaraf dan pembuluh darah. Nah, di dalam gusi itu terdapat selaput antara gigi dan gusi, yaitu namanya terdapat selaput periodental gitu. Nah, kita memilih di dalam gigi terdapat syaraf, sehingga saat gigi kita berlubang atau gigi kita berlubang terus kemasukan sesuatu itu kita merasakan ngilu atau sakit, atau makan makanan yang terlalu panas, makan makanan yang terlalu dingin gitu kan. Kadang-kadang kita merasakan ngilu karena di situ terdapat saraf gigi. Nah, berikut ini merupakan gambar dari struktur lidah atau lingua. Yang dua ini berupa epiglotis, kemudian struktur di sebelah kanan dan kiri yaitu ada palatin tonsil, dan struktur di depannya yaitu berupa lingual tonsil. Nah, terdapat papillae, yaitu berupa papilla sirkuler, namanya circumflex papillae, dan yang berbentuk di antara lidah ini berbentuk fungiform, disebutnya fungiform papillae. Nah, kalau circumflex papillae, kalau dilihat lebih lanjut, lebih diperbesar seperti ini. Nah, di sini terdapat kuncup rasa. Kuncup rasa kalau dilihat di mikroskop itu seperti ini. Nah, kalau dilihat secara struktur gambarnya seperti ini. Nah, di sini merupakan sel basal. Nah, di sini merupakan serabut saraf kranial perasa. Nah, di sini terdapat sel-sel yaitu sel gustatori yang merupakan sel perasa. Di sini terdapat rambut gustatori, dan di sini merupakan pori perasa. Nah, sel gustatori ini terdapat di epithelium squamosa stratified. Nah, dalam rongga mulut atau cavum oris terdapat juga kelenjar ludah yang membantu melumas dalam mencerna makanan. Kelenjar ludah atau glandula saliva. Nah, kelenjar ludah dalam rongga mulut ada 3, yaitu glandula parotis, glandula submandibularis, dan glandula sublingualis. Nah, kalau glandula parotis terletak di belakang telinga, di bawah telinga, di sebelah kanan dan kiri. Sedangkan glandula submandibularis terletak di bawah rahang bawah. Sedangkan glandula sublingualis, lingual lidah, jadi terletak di belakang atau di bawah lidah. Nah, tadi di dalam lidah terdapat papillae. Nah, di dalam lidah sendiri terdapat kuncup-kuncup papillae yang peka terhadap rasa tertentu. Kalau di bagian ujung itu peka terhadap rasa manis, kemudian di belakangnya terhadap rasa asam, di antara ini peka terhadap rasa asin, dan paling belakang peka terhadap rasa pahit. Nah, setelah rongga mulut, makanan masuk melalui farinx. Nah, farinx itu ada 3 bagian. Yang paling ujung dekat dengan nasal cavity atau rongga hidung, yaitu namanya nasofaring. Kemudian bagian tengah namanya orofaring, dan bagian bawah yang dekat dengan esophagus dan trakea namanya hipofaring. Nah, kalau ada makanan, maka makanan masuk dari rongga mulut menuju orofaring dan hipofaring. Dalam faring terdapat gerakan peristaltik, di mana peristaltik itu gerakan otot mengencang dan mengendor, sehingga makanan itu turun ke bawah, masuk dari rongga mulut menuju ke kerongkongan, terus kemudian menuju ke lambung gitu. Seperti ibaratnya di sedotan, di situ terdapat isi, misalkan coklat. Nah, coklat itu kita dorong dengan di sedotan itu kita pencet, kemudian dia akan terdorong ke depan coklatnya. Kemudian habis itu kita longgarkan, dan kemudian kita pencet lagi, kita longgarkan, kita pencet lagi, sehingga coklat tersebut dapat turun atau keluar dari sedotan. Juga kim atau kimos. Nah, di dalam lambung terjadi proses makanan di dalam lambung dibantu oleh HCl, kemudian enzim pepsinogen, dan renin.
HCl berfungsi untuk membunuh bakteri yang terdapat pada makanan. Kemudian terdapat enzim pepsin. Pepsin ini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Dan ada juga renin, yaitu berfungsi untuk mengendapkan kasein susu. Nah, pepsinogen ini diaktifkan oleh HCl. Nah, HCl tadi diproduksi oleh sel parietal. Nah, karena HCl itu sangat asam kuat, hal itu dapat merusak lambung. Mengamannya dibantu dengan adanya mukus. Mukus itu dihasilkan dari sel mukus. Nah, di dalam lambung terdapat sel-sel yang punya fungsi khusus. Di antaranya ada sel mukus, sel utama, dan sel parietal. Sel mukus berfungsi untuk mensekresikan mukus, kemudian sel utama berfungsi untuk mensekresikan pepsinogen, dan pepsinogen ini berfungsi untuk sebagai enzim untuk mengubah protein menjadi pepton, kemudian ada sel parietal. Nah, sel parietal ini berfungsi mensekresikan HCl. Nah, HCl ini berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen. Nah, makanan dari lambung kemudian diteruskan ke usus halus, intestinum tenue. Nah, di dalam usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, duodenum, bagian yang paling dekat dengan lambung, kemudian jejunum, bagian tengah, dan ileum, bagian yang paling dekat dengan usus besar. Yang pertama adalah duodenum atau usus 12 jari. Disebut usus 12 jari karena ukurannya sekitar 12 jari orang dewasa atau sekitar 25 cm. Nah, di dalam duodenum atau usus 12 jari terdapat saluran yang bermuara ke duodenum, yaitu saluran pankreas dan saluran empedu. Pankreas sendiri mengandung zat amilase, tripsin, dan lipase. Amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi maltosa, dan lipase berfungsi untuk mengemulsikan lemak menjadi asam lemak atau gliserol, dan tripsin berasal dari tripsinogen. Nah, tripsinogen ini diaktifkan oleh enterogenase. Nah, selain itu juga pankreas bersifat basa. Dia mengandung NaHCO3 untuk menetralkan makanan yang dari lambung. Di situ terdapat HCl bersifat asam, kemudian masuk ke usus halus. Di situ diberi NaHCO3, cairan yang bersifat basa untuk dinetralkan. Nah, selain itu juga terdapat saluran empedu, di mana saluran empedu ini mengeluarkan garam empedu dari hepar atau hati. Hati mensekresikan empedu atau bilus yang kemudian ditampung di kantong empedu atau vesika velea melalui pembuluh hepatikus. Nah, cairan empedu mengandung garam empedu, kolesterol, dan zat warna empedu atau bilirubin. Nah, garam empedu berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan butir-butir lemak sehingga makanan dapat diserap. Selain itu juga terdapat bilirubin. Bilirubin sebagai zat pewarna pada urin dan feses. Ada bilirubin, ada biliverdi. Kemudian dari duodenum ke makanan diteruskan menuju jejunum. Jejunum panjangnya sekitar 7 meter. Di dalam jejunum terjadi penyelesaian bahan makanan, dicerna lagi lebih sederhana. Kemudian setelah itu makanan diserap di ileum. Nah, di dalam ileum terdapat jonjot-jonjot usus atau villi. Nah, ileum ini panjangnya sekitar 1 meter dan berlipat-lipat, berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan. Jadi selain panjang, ususnya berlipat-lipat, di dalam usus ileum sendiri terdapat struktur yang berlipat-lipat. Jadi untuk memperluas daerah penyerapan, sudah panjang dipendekkan jadi luas, kemudian di dalamnya terdapat jonjot jadi semakin luas. Berikut ini merupakan jonjot usus yang terdapat di usus halus. Nah, ini merupakan usus halus. Nah, di sini terdapat vena portal hepatica. Nah, strukturnya ini berupa lakukan-lakukan. Nah, jika diperbesar maka gambarnya seperti ini. Nah, di dalam villi ini terdapat pembuluh darah berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Nah, ini satu ini merupakan lumen. Jika dilihat lebih lanjut, diperbesar gambarnya merupakan seperti ini. Secara mikroskopi gambarnya merupakan seperti ini. Ini merupakan villi. Mikrovilli ini tersusun dari epitelium. Makanan dari usus halus kemudian diteruskan menuju usus besar. Ini merupakan gambaran dari usus besar. Usus besar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ascending atau naik. Ada yang menyebutnya dengan kolon ascending atau kolon naik, kemudian kolon transversal atau kolon mendatar atau usus besar mendatar, kemudian ada juga yang menyebutkan dengan kolon descending atau usus besar yang turun. Nah, di bagian sini ada yang berbentuk sigmoid.
sehingga disebutnya kolon sigmoid. Nah, kemudian di sini ada rektum dan anus. Nah, makanan dari usus besar di sini merupakan ujung atau pangkal atau awal memasuki usus besar yang disebut dengan cecum. Nah, di bagian sini ada umbai cacing atau appendix. Di dalam usus besar terdapat E. coli atau Escherichia coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa makanan serta membentuk vitamin K dan vitamin B kompleks yang penting bagi tubuh. Nah, di dalam usus besar terdapat proses pengeluaran feses. Nah, proses pengeluaran feses melalui anus disebut dengan defekasi.